Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Bapak Kasih yang kita hormati, Bapak Ketua Pengurus APRI, Sekretaris, Bapak-bapak, abang-abang, para ustadz yang hadir pada pertemuan kita di pagi menjelang siang ini. Saya kalau sudah Pak Dahlan yang minta untuk datang untuk menolak itu rasanya sangat berat, karena beliau yang berjasa membuat saya jadi orang Sumando Jaho dulu. Alhamdulillah. Iya. Baik para ustadz, kita tadi kata Pak Kasih kita mengulang-ulang kaji, dan saya sengaja menggunakan teks bahasa Arab karena saya yakin kita tentu punya basic baik yang dari pesantren, dari madrasah, dan kita juga sering berinteraksi dengan buku-buku atau kitab-kitab kuning. Insyaallah kita akan fokus pada siang ini mengkaji tentang arkanun nikah atau arkanuz zawaj. Nah, untuk ini daurah mukassafah, artinya pelatihan intensif bersama. Ini istilah untuk penghulu di Timur Tengah, al-ma'zun asy-syar'i. Al-ma'zun asy-syar'i, karena kita banyak, saya jamakkan al-ma'zunina asy-syar'iyyin, begitu. Baik, kita akan melihat sekilas saja, sekilas tentang bagaimana Al-Quran memandang pernikahan. Nah, ini saya kira nanti bisa menjadi salah satu bahan tambahan untuk khutbah nikah. Kita, ini ayat yang sangat populer di kalangan kita insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, Dia ciptakan untukmu dari dirimu sendiri pasangan-pasangan, azwajan litaskunu ilaiha. Jadi kita juga perlu untuk perbaiki terjemahan kita. Kita tidak jangan hanya mengartikan azwaj dengan istri saja, pasangan, ya, pasangan. Maka sesungguhnya tidak ada tempat untuk pertanyaan nanti di surga. Kalau laki-laki kan ada istri, bidadari yang soleh, yang soleha, yang cantik. Kalau perempuan bagaimana? Nah, itu kan dalam istilah ilmu kalamnya qiyasus syahid ma'al ghaib, menyamakan antara yang syahid, yang nyata dengan yang gaib. Quran menggunakan kalimat azwaja, pasangan, dan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu, kalau kita mengatakan istri saya, sebenarnya bahasa yang paling fushah itu bukan zaujati, tapi hanya zauji saja. Zauji artinya pasangan saya, gitu. Hanya dalam kitab fikih untuk membedakan, karena kita membahas tentang laki perempuan sehingga digunakan zaujatun. Tapi secara asal kata yang paling fasih itu ya zauj saja, zaujun. Itu bisa berarti suami atau bisa berarti istri, karena memang dia bermakna pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan kepadanya. Wa ja'ala bainakum, dan dijadikannya di antara kalian. Ini juga para ustaz, satu hal yang unik di sini digunakan kalimat wa ja'ala. Artinya mawaddah dan rahmah itu diberikan, dijadikan, itu karunia dari Allah. Artinya walaupun kita berusaha mendapatkan mawaddah warahmah, kalau tidak atas karunia Allah tidak akan bisa. Nah, ini makna dari ja'ala di sini. Dijadikan di antara kamu itu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah,
Lepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum menikah, antara yang mengatakan itu wajib, yang mengatakan itu sunnah, sampai ada yang mengatakan itu haram dalam beberapa kondisi, karena memang tergantung kepada kondisi orang yang akan menikah. Apakah dia khawatir akan jatuh pada zina kalau dia nggak menikah menjadi wajib, atau dia khawatir justru akan menzalimi istrinya ketika menikah menjadi haram, kan begitu. Tapi yang di sini yang unik adalah bahwa ini yang saya baca dari beberapa atau yang saya dengar dari beberapa para ulama Timur Tengah, sesungguhnya terlepas dari hukum pernikahan oleh para fuqaha kita, para ulama mazhab kita, tapi yang jelas an-nikahu ahadul abwabil lati tadullu 'ala Allah wa la ya'rifuhu illa al-mutazawwijun. Pernikahan itu merupakan salah satu pintu yang bisa mengantarkan kita mengenal Allah lebih sempurna. Dan pintu ini tidak dapat dikenal kecuali orang yang mengalami pernikahan. Ini pintu yang sangat singkat dan sangat cepat untuk mengenal Allah dengan cara pernikahan. Artinya kita tidak akan membahas ya para ulama yang tidak menikah, tapi yang jelas tidak menikah itu menghalangi orang untuk bisa sampai kepada Allah secara lebih dekat. Nah, ini wa min ayatihi, karena pernikahan merupakan di antara tanda Allah, tanda kebesarannya, tanda eksistensinya. Nah, itu pernikahan. Jadi dia bukan sekedar untuk menyalurkan libido ke arah yang syar'i, yang legal, tapi juga mengantarkan seorang hamba kepada Allah. Ini dia wa min ayatihi. Kemudian yang kedua, pernikahan itu merupakan cara orang untuk menyempurnakan kemanusiaannya. Artinya tanpa menikah orang belum akan mencapai titik kesempurnaan sebagai manusia. An-nikahu istikmalul insan fi insaniyatihi. Pernikahan itu cara menyempurnakan diri dalam kemanusiaan. Ini sesuai dengan hadis an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu merupakan belahan laki-laki. Anggap misalnya sebiji kacang dibelah dua, maka setengahnya itu laki-laki, setengahnya perempuan. Jika nggak bertemu, nggak akan sempurna. Nah, begitu. Jadi tidak akan sempurna kemanusiaan seorang hamba tanpa dia menikah. Nah, ini tadi kita katakan kita tidak akan membahas para ulama yang memilih tidak menikah ya, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, At-Tabari, banyak lagi yang lain. Sehingga ada satu kitab bagus oleh seorang ulama dari Suriah, Syekh Abu Hudah. Beliau mengarang kitab Al-Ulama Al-Uzzab, para ulama yang membujang, yang mendahulukan ilmu daripada pernikahan. Itu kan masalah mereka itu. Baik, kemudian dalam pernikahan itu dua ini yang harus menjadi pilar utamanya, mawaddah dan rahmah. Bagi para ustadz yang pernah membaca tentang seorang ahli psikolog analitik yang terkenal, Sigmund Freud, dari yang orang Yahudi asli itu, dia mengatakan dalam bukunya bahwa pernikahan itu tidak hanya cinta, love, tapi juga care, kepedulian, dan itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi kalau cinta itu adalah mawaddah, rahmah itu adalah care-nya, kepedulian. Ketika cinta mungkin sudah mulai berkurang dengan bertambahnya usia, apalagi yang tersisa? Itu kepedulian, rasa saling mengasihi, rasa saling melengkapi, menyempurnakan. Maka ada yang unik ketika saya di Kairo. Ternyata bukan hanya di kita yang suami memanggil mama kepada istrinya. Juga di sana demikian, masyarakat Mesir demikian, mama. Jadi tidak seperti kata orang sebagian itu merupakan zihar, jauh dari zihar itu. Kenapa? Karena ada filosofi di balik itu. Betapapun suami atau ayah sudah begitu matang secara usia, secara pengalaman, dia tetap perlu kepada sosok ibu dari istrinya. Makanya Umar itu kan bermanja-manja dengan istrinya, duduk di pangkuan istrinya kayak anak kecil, minta dicarikan kutu begitu misalnya. Itulah rumah tangga Umar, rumah tangga khalifah, para sahabat. Ini memanggil istri dengan sebutan umi, ibu, mama, itu dibaliknya. Bukan untuk zihar, beda dengan zihar. Ini kebutuhan suami
ingin menemukan sosok ibu dari pribadi istrinya, bermanja-manja, diberikan perhatian dan sebagainya. Nah, ini yang sudah disampaikan oleh para ulama dan juga oleh para pakar di bidang psikologis. Baik, ini hanya sekilas tentang nikah dalam Al-Quran. Kita masuk kepada ta'rifun nikah, definisi nikah. Nikah secara bahasa ad-dhammu wal jam'u, menghimpun, mengumpulkan. Yuqal, dikatakan dalam sebuah kalimat, tanakahatil asjaru, pohon-pohon saling menikah. Kapan? Ketika tamayalat, dia saling berdekatan, saling sandal menyandar. Itu dikatakan tanakahat. Secara bahasa itu artinya berkumpul, berhimpun, berdekatan. Nah, wal arabu tasta'milu lafzan nikah bimana al-aqdi wal wat'i. Nah, orang Arab sejak dulunya menggunakan kata nikah itu dengan pengertian dua, akad dan pengertian hubungan intim itu. Di nikah dua digunakan, bisa bermakna akadnya, baru akad, dan juga bisa bermakna hubungan intim yang jima itu. Nah, nanti baru para ulama bahasa berbeda pendapat, yang mana yang hakikat, yang mana yang majaz. Syafi'iyah mengatakan, di kitab Syafi'iyah mengatakan bahwa nikah ini hakikatnya ada pada akad, majaznya adalah watok. Hakikatnya itu adalah akad, itu yang nikah secara hakikat. Adapun ketika digunakan untuk bermakna waqa'u atau jima, itu majaz, kiasan. Dan ini nanti berdampak kepada beberapa hukum fikih. Nah, ini kagak tahu sekarang. Secara syariat begini, wa nikahu syar'an, ini saya ambil dalam kitab fikih manhaji dalam mazhab Syafi'i, aqdun, sebuah akad, yatadammanu, yang mengandung ibahata, kebolehan, istimta'i, bersenang-senang atau berhubungan intim, kullin minaz zaujaini, masing-masing dari dua pasangan, bil akhar, dengan yang lain, dengan pasangannya, maksudnya begitu, alal wajhil masyru', dalam bentuk yang dibolehkan atau yang disyariatkan. Definisi ini rata-rata mirip di berbagai mazhab. Di Hanafiyah juga begini, intinya akad yang membuat seseorang boleh menggauli wanita ataupun sebaliknya wanita dengan laki-laki secara legal, secara formal dan syar'i. Nah, para ustaz, saya ingin mengajak kita menganalisa hal ini. Dari definisi nikah secara syariat ini, ada tidak yang membuat kita agak merasa kurang nyaman? Kita merasa kok ada yang tertinggal rasanya, ada yang kurang lengkap, atau ada bagian yang seakan-akan terabaikan. Dan ini definisi nikah di hampir semua mazhab. Aqdun yatadamman, sebuah akad yang berimplikasi kepada bolehnya dua orang sepasang anak manusia begitu untuk istimta', untuk saling bersenang-senang, untuk berhubungan badan dalam bentuk yang disyariatkan. Ada tidak bagian yang kita merasa ada yang rasanya kok ada yang kurang pas begitu? Definisi nikah dalam bentuk ini lebih berfokus hanya kepada hubungan intim saja. Padahal nikah tidak hanya itu, kan? Nikah tidak sekedar untuk melampiaskan atau menyalurkan libido dalam bentuk yang dibolehkan. Tidak hanya itu ya pernikahan. Banyak lagi untuk mendidik generasi, untuk mendapatkan ketenangan batin, untuk memperbanyak keturunan dan memperbanyak umat Nabi Muhammad, kan banyak. Maka menarik ketika saya coba lihat kitab yang lain, ada sebuah kitab yang bagus, nanti menjadi juga bacaan kita, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, karangan Syekh Muhammad Abu Zahra, ulama Mesir yang terkenal, dan beliau juga ikut dalam membuat undang-undang Ahwal di Mesir itu. Beliau mengatakan bahwa yang lebih tepat sebagai definisi nikah adalah ini. Agak panjang sedikit memang. Aqdun yufidu hillal ishrati bainar rajuli wal mar'ati wa ta'awunihima wa yuhaddidu malikilaihima min huquqin wa ma alaihi min wajibat. Kata beliau, nikah itu secara syariat adalah sebuah akad yang memfaedahkan atau yang berdampak kepada halalnya hubungan
tidak hanya hubungan intim, hubungan keluarga, hubungan serumah antara laki-laki dan perempuan. Dan mereka juga halal untuk saling tolong-menolong dan membatasi apa yang menjadi hak masing-masing keduanya dan juga yang menjadi kewajiban keduanya. Inilah yang nikah secara syariat. Ini saya kira definisi yang bagus. Tidak hanya berfokus kepada hubungan intim saja, tapi lebih kepada apa hak dan apa kewajiban suami dan istri. Dan ini saya kira satu hal yang perlu menjadi fokus kita ketika walaupun dalam waktu yang terbatas ya, screening dengan para calon suami istri itu, bahwa mereka harus mengerti walaupun secara global tentang apa hak dan apa kewajiban ketika sudah menikah. Ini sekedar paparan umum tentang pernikahan secara bahasa, istilah, dan juga pandangan yang berbeda. Pak Ustaz, saya memang suka melihat beberapa sudut pandang yang lain daripada yang lain, karena ini membuat kita lebih terbuka, kita lebih open begitu, daripada fokus kepada mazhab yang ada saja. Ini Syekh Abu Zuhra memberikan definisi yang lebih bagus saya kira. Baik, kemudian rukun-rukun nikah. Ketika saya memberikan materi kemarin di Makaum, saya sudah sampaikan bahwa memang kita sebagai masyarakat Indonesia tentu banyak mengacu kepada mazhab Syafi'i. Itu wajar saja. Dan memang itulah cara yang paling tepat. Kalau tidak begitu kita akan kacau. Kalau semuanya kita akan coba adopsi, kita akan kacau. Tetapi kalau hanya terpaku dan kaku kepada mazhab Syafi'i saja, kita akan menghadapi banyak masalah di mana kita tidak menemukan solusinya di mazhab Syafi'i. Di sini pentingnya kita melihat mazhab yang lain. Mana tahu kalau di Syafi'inya tidak ada solusi yang tepat untuk kondisi kita di Minangkabau, tanah datar, ada solusinya di Hanafiyah misalnya. Kenapa tidak kita ambil? Itu semuanya kan juga Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini yang mungkin kita perlu kembangkan, mengkaji mazhab, pijakannya satu mazhab dulu, Syafi'i pijakannya, kemudian kita coba lihat yang lainnya. Seperti halnya jangkar, namanya itu yang kita dulu di sekolah itu untuk membuat lingkaran itu kan. Bapijak cik dulu, kemudian kita berputar. Nah gitu. Berpijak kita ke Syafi'iyah sebagai pondasi awal, lalu kita lihat yang lainnya. Untuk apa? Untuk menemukan mana tahu ada solusi di mazhab yang lain untuk masalah yang kita hadapi di lapangan. Ya mungkin tidak ada di Syafi'iyah. Nah, itu. Jadi kita akan lihat nanti beberapa mazhab yang lain. Rukun-rukun nikah ini juga beda-beda. Dalam Syafi'iyah 5 itu sudah ma'ruf itu ya. 5 rukun nikah. 1 sighab, kedua ada suami, 3 ada istri, keempat ada wali, dan kelima 2 saksi. Syafi'i yang paling banyak rukun nikahnya. Sementara Hanafi hanya 2 saja, ijab dan qabul. Bagi mereka wali bukan rukun nikah. Tapi jangan dianggap mereka membolehkan pernikahan yang liar, tidak. Nanti ada di mereka ada pembahasan, memang wali bukan rukun nikah, tetapi seorang gadis belum akan sah akad nikah yang dilakukannya sendiri sebelum ada izin dari wali. Ini nama nanti adalah syartu an-nafadh. Syarat untuk berlakunya nikah. Itu beda dengan rukun oleh mereka. Jadi Hanafi cuma punya dua rukun, ijab dan qabul. Yang ketiga, Malikiyah. Malikiyah ada 3, walaupun 4 ketika dirincikan lagi. 1 wali, kedua mahal, tempat ya, atau objek, yaitu suami dan istri. Dia menggunakan kata mahal. Ketiga, sighab. Adapun Hanabilah itu hampir sama. 3 cuman beda penjabarannya. Zaujani, suami istri, ijab dan qabul. Nah, keragaman dan perbedaan rukun-rukun ini bagi kita harusnya menjadi khazanah untuk kita melihat kalau nanti ternyata di beberapa kondisi kita bisa mengadopsi pendapat yang lain, kenapa tidak? Maka saya kemarin mencoba membuka-buka di YouTube beberapa muhadharah ceramah para ulama tentang pernikahan. Sekarang di antara ulama yang masih hidup, yang bagi kita ulama senior di samping Syekh Qaradawi yang masih hidup ya, semoga Allah berikan beliau terus umur yang panjang, adalah Syekh Abdullah bin Bayyah namanya. Syekh Abdullah bin Bayyah, beliau dari Mauritania.
Dan beliau itu wakil Qardawi di dulu ketika di Persatuan Ulama Sedunia, beliau wakilnya. Dan beliau ulama yang sangat senior, teduh, tenang, dan ulama yang memang kuat. Pernah menjadi menteri di Mauritania beberapa kali, sehingga memang bukan hanya keilmuan, juga sudah praktek langsung ke lapangan begitu. Beliau sekarang menjadi rais atau pimpinan Majelis Ifta di Eropa. Beliau mengatakan betul bahwa wali itu di berbagai mazhab itu satu hal yang mesti adanya. Tetapi di Eropa, katanya, kondisi kita di Eropa mengharuskan kita untuk mengadopsi pendapat Hanafiyah yang mengatakan wali tidak menjadi rukun. Nah, ini kan salah satu cara ulama dalam melihat bahwa perbedaan mazhab harusnya menjadi solusi, rahmat, bukanlah menjadi media untuk kita saling menyalahkan atau saling, apalagi sekarang kita melihat di beberapa tokoh ustadz di lapangan begitu. Ini cara ulama kita, berpegang dulu ke satu mazhab, kemudian dilihat mazhab yang lain untuk menemukan solusi-solusi yang bisa diadopsi. Baik, kita coba untuk rincikan. Pertama, sigat. As-sighatu hiya al-ijabu min wali zaujah. Sigat itu, ini di kalangan Syafi'iyah ini ya, adalah ijab dari wali istri. Qaulihi, seperti dia mengatakan zawwajtuka atau ankahtuka ibnati, saya nikahkan engkau dengan putri saya. Wal qabul, sementara qabul adalah dari suami atau calon suami. Qaulihi, ketika dia mengatakan tazawwajtu, saya menikahi, atau nakahtu ibnatak, putri engkau. Ya, itu yang ijab dari wali atau orang tua gadis, si wanita, kabul dari suami. Wa yasihu, nah ini mungkin kita perlu juga untuk sampaikan catatan tambahannya. Sah-sah saja kalau ternyata lebih dahulu suami mengatakan siratnya. Dia mengatakan dulu tazawwajtu ibnataka, kata si wali qabiltu, enggak ada masalah. Boleh ya. Jadi nanti kita akan melihat ternyata dalam akad nikah tidak terlalu saklek seperti beberapa tempat yang harus bersambung mana sekali. Kalau udah ada sih tak manuang langsung batal, ulang balik gitu. Ada positifnya biar lebih sakral kelihatannya ya. Tapi kadang-kadang juga ada negatifnya. Jadi oleh Syafi'iyah ternyata dibolehkan, meskipun kalau di beberapa kasus dahulu suami yang mengatakan kita bagaimana barangkali ya. Tazawwajtu ibnataka, kata si wali ya qabiltu misal, atau zawwajtuka ibnati, tidak ada masalah. Kenapa? Karena pada akhirnya sama saja pada intinya, baik dahulu wali yang mengucapkan ijabnya ataupun suami yang mengatakan qabulnya lebih dahulu, ada masalah. Tapi tetap yang ijab itu dari wali, qabulnya dari suami, terserah mana yang lebih dahulu. Ini oleh Syafi'iyah. Dan ini syarat-syarat sirat dalam Syafi'iyah. Memang kita agak ketat, dan saya melihat di beberapa mazhab Syafi'i yang paling ketat dalam masalah sirat, paling ketat. Harus dengan lafaz zawwaja atau angkaha, nggak boleh yang lain. Nah, syaratnya itu pertama, antakuna bilafzi at-tazwij awil inkah wa ma yustaqqa minhuma. Harus dengan lafaz tazwij atau inkah atau lafaz yang terambil dari kedua ini. Ya, kita kan paham lah di pondok kita belajar dulu. Ya, dalam bentuk maudhi kah, mudhari' kah, masdar kah, yang penting harus ini lafaznya, tazwij atau inkah. Misalnya zawwajtuka ibnati atau ankahtuka ibnati. Nanti juga si suami mengatakan qabiltu tazwijaha atau qabiltu nikahaha. Tidak boleh dengan lafaz yang lain. Nanti kita juga bahas bagaimana dengan lafaz-lafaz ajam non-Arab. Nah, ini juga khilafiyah para ulama. Tapi yang di Arabnya begini dulu, yang di Syafi'iyah. Sementara ulama-ulama lain membolehkan dengan lafaz-lafaz yang berupa kinayah. Dibolehkan. Misalnya menggunakan lafaz wahaba, hibah ya. Wahabtu ibnati, dibolehkan. Atau malah ja'altu ibnati lak, dibolehkan pakai ja'ala. Yang paling
luas atau terlalu lebar di sini memang Hanafiyah. Hanafiyah bahkan mengatakan boleh pakai lafaz ba'a yang berarti menjual. Bi'tu ibnati. Kenapa? Karena itu kan hanyalah kinayah. Nah, mungkin juga menjual dalam artian yang hakiki, itu kan jelas dia dalam majelis nikah, pasti dengan makna menikahi atau menikahkan. Dia terserah menggunakan lafaz ba'a bagi mereka sah-sah saja. Ini terlalu lebar, terlalu luas kalau Hanafiyah. Syafi'iyah terlalu sempit. Nah, Malikiyah, Hanabilah agak tengah-tengah. Nah, boleh yang lain tapi harus ada karenah-karenahnya. Baik. Kemudian at-tasrih bil lafzi az-zawaj awin nikah fil ijab wal qabul. Harus menegaskan lafaz zawaj atau nikah dalam ijab dan dalam qabul. Di Syafi'iyah di kita, suami ketika mengatakan qabiltu harus qabiltu tazwijaha, qabiltu nikahaha. Jika qabiltu saja tidak sah. Qabiltu apa? Ini terimanya kok ya. Masih terbuka peluang kepada yang lain, maka harus jelas-jelas qabiltu nikahaha, qabiltu tazwijaha, boleh, atau qabiltu zawaj az-zawaja biha, terserah, tapi harus jelas lafaz nikah dan zawaj pada kedua-duanya, ijab dan qabul. Nah, itu di Syafi'iyah. Kemudian ittisal, ini dia, harus bersambung antara ijab dan qabul. Memang ia bersambung, tetapi kalau terpisah sedikit dengan asin bersin, tidak ada masalah. Terpisah sedikit dengan taman mas bantah, tidak ada masalah. Tersakit seketik silakan. Tapi kalau sudah terpisah dalam jarak yang relatif agak jauh, lamun taman nuanya dan laki kok, suami kok, itu memang ulang lagi dari awal. Kalau berulang-ulang, Ustaz? Tidak ada masalah Pak, berulang-ulang. Tapi kita lihat dulu yang pertamanya itu kan kalau sudah sah, berarti yang kedua kan hanyalah takkid lagi sifatnya. Hanyalah penegas, tapi tidak membuat akad yang baru. Nah, yang bahkan oleh kalangan ulama yang lain, kalaupun diselingi dengan kalimat-kalimat yang lain pun tetap sah selama kalimat itu dalam masalah pernikahan juga. Misalnya, kata wali yang perempuan, zawwajtuka ibnati. Suami sebelum atau si laki-laki menjelang dia mengatakan qabul itu, dia mengatakan alhamdulillah saya bersyukur menikah dengan anak bapak, misalnya begitu itu. Baru dia katakannya qabil itu di ujung, tetap sah. Selama kalimatnya masih ada hubungan dengan pernikahan. Kalau lebih dahulunya katakan sudah tua, ilah lain dulu. Apa dulu di mana karajo? Lah beda tuh. Kalau gitu berarti lah beda dengan masalah pernikahan. Ini masalah yang lain, tapi di kita jangan sampai ada diselangi dengan kalimat-kalimat yang lain. Tapi sedikit terhenti, sedikit ada jeda, tidak ada masalah, selama tidak terlalu lama jedanya itu. Atau selama dalam satu majelis? Ya, kalau nanti majelis Pak, ukurannya nanti ada kalimat-kalimat yang lain nanti yang menyelingi, menjadi dasar ya, gitu. Ya, itu kan bisa dikembalikan kepada urf setempat, kebiasaan kita bagaimana, mana yang dikatakan lama, mana yang sebentar, kan begitu. Baik, ini sigat dulu, nanti kita akan coba buka diskusi. Ini juga tambahan syarat untuk sigat. Baqa'u ahliyatil aqidaini ila an yatimal qabul. Selama sigat diucapkan itu kedua si akid, suami dan juga istri, itu tetap dalam kondisi ahliyah. Mereka tetap dalam kondisi layak untuk dinikahi dan dinikahkan. Artinya apa? Kalau ketika si wali si gadis mengatakan zawwajtuka ibnati, tiba-tiba yang suamiku jatuh gilonya ketika itu atau pingsan, maka tidak sah sikatnya, harus diulang kembali nanti ketika dia sudah sadar kembali. Jadi harus keduanya berada dalam kondisi ahliyah lizawaj, layak untuk dinikahi dan dinikahkan. Gitu. Kemudian antakuna siratu munajjazatan. Sirat itu harus tanjiz. Nah, ini sudah memang istilah fikih, tanjiz. Artinya apa? Berlaku saat ini juga, jangan digantuangkan dengan masa yang akan datang. Kok bisa lah lulusnya kuliah, mau nikahkan, kamu terima kini, anda bisa tidak? Harus kini juga. Nah, kalau ditaklikkan dengan masa yang akan datang, mustakbal, menjadi tidak sah sigatnya.
fala tasihhu idhafatu aqdi zawaji ilal mustaqbal, maka tidak sah menyandarkan akad nikah ke masa yang akan datang. Kok besok lah masak padi, lah pulang padi, mau nikahkan tu, amu terima kini, tak bisa. Ataupun digantungkan dengan syarat. Kalau labi corona, amu nikahkan, pakai syarat mana itu tu, itu tak bisa. Jadi sikatnya harus munajjazah, harus untuk sekarang hal. Kemudian antakuna sighatu mutlaqatan fala yasihu tawqitun nikah bi muddah ma'lumah ka syahr. Sighat nikah itu harus mutlak. Artinya tidak boleh menggunakan masa, katakan saya nikahkan engkau dengan putri saya selama setahun saja. Anak bisa. Ini jatuh kepada nikah mut'ah atau nikah muaqqad namanya. Dia ada dua istilahnya, ada mut'ah, ada zawaj muaqqad, nikah sementara. Tidak bisa. Kalau dia menggunakan kata-kata selama sebulan saja, setahun, maka tidak sah sikatnya. Adapun mazhab yang lain mengatakan tetap sah nikahnya. Adapun yang keterangan mengenai masa ini laghian, menjadi tidak ada artinya, tidak dipandang. Menjadi dengan sendirinya dia menjadi gugur begitu. Tetap sah nikahnya. Syaratnya ini menjadi gugur. Kalau di Syafi'iyah memang sikatnya menjadi batal sama sekali kalau sudah pakai masa tertentu. Baik. Kita masuk kepada zaujah, istri. Apa syarat-syarat istri yang bisa atau wanita yang bisa dinikahi? Yang pertama, antakhlu min mawani' an-nikah. Wanita itu harus sunyi atau jauh dari yang bisa menghalangi dia dinikahi. Ya, katakan dia punya kekerabatan yang membuat dia menjadi mahram bagi si laki-laki. Dan ini juga panjang bahasannya mengenai al-muharrabat minan nisa, itu panjang bahasannya. Yang kedua, antakuna zaujatu muayyanatan. Gadis atau istri itu harus jelas yang mana orangnya. Tak bisa misalnya si wali mengatakan zawwajtuka ihda banati. Saya nikahkan engkau dengan salah seorang putri saya, tapi yang mana tak makalah. Itu tak bisa. Harus cari nama orangnya. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, saya namanya. Nah. Jadi kalau dia mengatakan begini, lam yasih al-aqdu, tidak sah akadnya li adami ta'yinil bintil lati yatazawwajuha, karena tidak dijelaskan putri yang akan dinikahi oleh laki-laki itu. Yang ketiga, alla takuna zaujatu muhrimatan bihajin aw umrah. Istri atau si gadis itu tidak sedang ihram, haji kah atau umrah. Karena sedang ihram itu membuat tidak sah akad dilakukan. Kemudian yang suami juga tidak banyak berbeda dengan suami. Pertama, ayyakuna mimman yahillu li zaujati atazawwuju bihi. Suami harus orang yang halal dinikahi oleh si gadis. Ya, bukan dia tidak ada hubungan darah yang membuat dia menjadi mahramnya. Nah, masalah mahram juga panjang kajiannya. Kemudian yang kedua, an yakuna zauju, sama tadi itu muayyanan, suaminya harus jelas orangnya. Kalau kata si wali, katakan ada adik kakak berdua datang, zawwajtu ibnati ahadakuma. Kamu nikahkan putrimu dengan salah satu dari kalian berdua. Anak bisa tidak? Harus jelas yang mana. Lam yusih az-zawaj. Kemudian yang ketiga, an yakuna zauju halalan. Suami ini adalah dalam kondisi halal. Di sini bukan berarti lawan pada haram, artinya dia tidak sedang umrah, dia tidak sedang berihram begitu. Nah, ini dikatakan halal. Berikut wali. Nah, ini yang panjang bahasanya masalah wali ini. Zahabal malikiyatu wa syafi'iyatu ila annal wali ruknun min arkani aqdin nikah. Kalangan Malikiyah dan kita Syafi'iyah itu berpendapat bahwa wali merupakan rukun dari pernikahan. Sementara wadhahabal Hanafiyah mengatakan bahwa wali itu hanyalah syarat saja. Syarat untuk berlakunya pernikahan, syartul jawaz atau syartul nafaz. Sementara Hanabilah mengatakan bahwa wali menjadi syarat dalam sahnya pernikahan. Dan ini nanti memiliki dampak terhadap hukum di lapangan. Ya, antara yang mengatakan rukun, Malikiyah dan Syafi'iyah, yang mengatakan itu hanyalah syarat berlaku, dan juga yang mengatakan itu syarat sah. Nah, kita akan melihat kenapa kok sampai berbeda para ulama dalam masalah wali ini. Syafi'iyah dan juga Malikiyah itu menggunakan, ini dalilnya yang sudah sangat masyhur,
La nikaha illa biwali. Jelas ini la-nya kan la nafil jinsi. Seperti halnya la salata liman lam yaqra bi Fatihati Alkitab, tidak sah. Nah, ada yang mengatakan mungkin saja maknanya tidak sempurna. Kalau kata para ulama Syafi'iyah, ketika ada kata-kata la, tidak, makna yang langsung harus kita ambil makna hakiki dulu. Nanti makna majazinya nanti nomor 2. Jadi makna-makna seperti tidak sempurna, tidak lengkap, itu makna yang kedua. Yang hakikinya yang mana? Tidak akan sah. Itu yang mana hakikinya. Nah, jadi la nikaha ini tidak sah nikah kecuali adanya wali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Juga hadis lain, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata. Tidak boleh wanita menikahkan wanita yang lain. Artinya dia tidak boleh jadi wali. Wali harus zukur, laki-laki. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha. Wanita juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni. Hanya masalahnya hadis yang kedua ini ada sebagian riwayatnya itu yang marfu', Nabi sumbernya, ada yang mengatakan mauquf, hanya sahabat sumbernya, Abu Hurairah yang mengatakan ini bukan Nabi. Nah, ini nanti juga akan kembali kepada kajian ushul fikih, apakah qaulus sahabah itu hujjah? Apakah perkataan sahabat itu menjadi hujjah ataukah tidak? Nah, ini kan juga lain kajiannya. Tapi yang jelas hadis dua ini oleh ulama lain tidak diterima juga kesahihannya. Jadi digunakan ini oleh Syafi'iyah karena Syafi'iyah mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Tapi oleh yang lainnya tidak sahih. Di sini muncul perbedaan pendapat. Maka sedikit kita coba untuk singgung beberapa orang ustadz yang misalnya kalau begini berarti kita tidak ambil hadis, kita menentang sunnah. Dia nggak begitu cara memahami masalah. Memang ada hadisnya, tetapi apakah hadis ini sahih oleh semua ulama ataukah sahihnya hanya sebagian mereka yang mengatakan sahih? Perbedaan status hadis itu ijtihad sifatnya. Ijtihad, kata ulama A sahih, ulama B mengatakan tidak sahih. Karena ada rawi-rawi yang kata beliau tidak thiqah. Jadi tidak mudah mengatakan oh berarti amalan ini menentang sunnah. Pertanyaannya sunnahnya itu sahih itu tidak? Ya kan begitu. Nah, ini dia. Syafi'iyah mengatakan hadisnya sahih, kata Hanafiyah enggak sahih hadisnya. Sehingga mereka enggak ambil ini. Karena itulah Hanafiyah mengatakan wali tidak menjadi rukun nikah. Kita kan bisa kenapa Hanafiyah begitu lancang ya menentang sunnah? Enggak menentang sunnah mereka. Bagi mereka hadis ini tidak sahih. Itu masalahnya. Nah, baik. Ini juga hadis lain yang dipakai oleh Syafi'iyah dan Malikiyah. Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliyiha fanikahuha batil. Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil 3 kali Nabi ulang. Fa in dakhala biha, kalau tetap terjadi pernikahan dan terjadi dukhul antara suami dengan wanita ini, si istri ini, falahal mahru, maka dia berhak mendapatkan mahar yang disebut dengan mahar al-misil ya, mahar misil, mahar untuk orang-orang yang sederajat dengan dirinya, itulah yang setara dengan dirinya. Bimastahalla min farjiha, karena si laki-laki sudah menghalalkan farajnya, kemaluannya. Fa in tasyajadu, kalau mereka kemudian bertengkar, tidak punya kesepakatan, fasultanu waliyyu man waliyalah, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Tentu di sini sultan di sini adalah kita ini sebagai perpanjangan dari penguasa. Ini beberapa dalil dari Syafi'iyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwa wali itu rukun. Sehingga tanpa adanya wali, nikah menjadi tidak ada sama sekali, batal sama sekali. Nah, adapun Hanafiyah mengatakan tidak, wali itu bukan rukun, syarat saja. Dan mereka punya dalil yang kita kalau sekian melihatnya ada juga benarnya. Nah, nanti kita lihat. Apa kata Hanafiyah? Ini ada ayat dalam Al-Quran. Pakai Quran, pakai ayat. Tadi kalau kita hanya pakai hadis, dia pakai ayat. Fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau sudah ditalak oleh si suami, maka dia tidak lagi halal. Ini kan sudah talak 3. Hatta tankiha, sampai dia menikahi suami yang lain. Di sini digunakan tankiha, dia menikahi, bukan dia dinikahkan. Dia menikahi, berarti dia berhak untuk menikahkan dirinya sendiri.
Digunakan kalimat tangkiha di sini. Itu oleh Hanafiyah. Nah, ini mereka. Walaupun nanti ada yang menjawab, ini kan untuk thayyib, untuk janda, bukan untuk gadis. Nah, juga kemudian dalam ayat yang berikutnya, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna, lagi-lagi an yankihna azwajahunna. Jangan halangi mereka untuk menikahi suami-suami mereka. Kalau rujuk kembali gitu, jangan halangi mereka. Nah, di sini gunakan kalimat nakah, sama-sama nakah. Artinya secara zahir ya, zahir ayat, perempuan diberikan hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Nah, tapi jelas ini nanti akan diskusikan oleh para ulama, ini akan dibantah oleh ulama yang lainnya. Kemudian juga hadis sahih dia pakainya. Al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliyiha. Al-ayyim ahaqqu binafsiha min waliyiha. Yang jadi masalah, apa arti ayyim? Ada dalam Quran, wa ankihul ayama minkum wassolihin min ibadikum. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ahli bahasa mengatakan kata-kata ayyim secara asal bahasa berarti wanita yang tidak bersuami. Apakah dia gadis ataupun janda sama saja. Itu yang ayyim namanya. Adapun thayyib baru janda. Sudah menikah dulunya. Ayyim tidak, kata para ulama bahasa. Ayyim secara bahasa itu wanita yang tidak bersuami. Imratun la zawjah sawaun akanat bikran am thayyiban, apakah dia itu gadis ataupun janda. Ini yang menjadi dalil Hanafiyah yang mengatakan bahwa wali tidak rukun. Tuh di sini seorang wanita berhak terhadap dirinya daripada walinya sendiri. Nah, tentunya ini bukan untuk kita ambil di Indonesia, hanya sebagai pertama kita menambah wawasan. Yang kedua, kalau kita menghadapi satu masalah nanti, katakan kita nggak tahu apa masalahnya, wali mungkin tidak bisa untuk ini kan, ini bukan wali adol juga, kita mungkin akan terpaksa mengambil pendapat Hanafiyah ini dan menghalalkan pernikahan itu selama memang ya ada ijab, ada qabulnya kayak gitu. Jadi ini mungkin nanti bisa menjadi salah satu alternatif saja di kita ketika kita ada masalah di lapangan gitu. Jelas kita tetap dulu berpegang dengan mazhab Syafi'iyah yang kita jadikan sebagai rujukan awal. Baik, kemudian syarat-syarat wali. Pertama, Islam. Ini kalau yang dinikahkannya adalah muslimah. Bagaimana kalau seandainya yang perempuannya itu Nasrani misalnya? Maka ya tidak ada syarat harus muslim walinya. Bisa saja dia adalah orang Kristen lama, al-mula alaihi, si gadisnya adalah non-muslim. Jadi ini berlaku kapan? Kalau si gadisnya muslim. Kemudian al-adalah, ini yang mungkin agak berat syaratnya, adil. Maksud daripada adil adalah ada murtikabil kabair, tidak pernah melakukan dosa yang besar sekalipun. Berarti kalau Syafi'iyah, ada wali yang pernah minum khamar, wali pernah berzina, wali pernah membunuh orang, maka dia tidak berhak menjadi wali. Begitu kalau kita akan berpegang dengan Syafi'iyah. Kenapa harus adil? Dan adil adalah tidak pernah melakukan dosa yang besar, minazunub, wa adamul israri ala saghair, dan tidak candu wa dosa nakete. Tidak sering. Walaupun mungkin dosa kete, tapi kalau sering dia juga akan kehilangan muruahnya, kehilangan wibawanya. Wa adamu fi', ini yang berat juga yang terakhir, wa adamu fi' lima yukhilu bil muru'ah, dan tidak melakukan apa yang bisa merusak harga diri, kehormatan diri, seperti al-baul fit turuqat, buang ketek di tepi jalan. Jadi kalau para sopir dan payah bananya payah ke musaji ke sudahnya tembak sedih pun itu tidak saya diwali itu. Menghilangkan muru'ah itu. Muru'ahnya hilang. Atau al-masyu hafiyan, jalan kaki tanpa pakai alas kaki, tidak berterompa, tidak bersandal, itu menghilangkan muru'ah. Sesuatu yang oleh masyarakat ini dianggap tidak layak bagi seorang yang dewasa, itu hilangkan muru'ah itu. Galak-galak, mau tajun nagadi kurang misalnya, itu hilang muru'ah itu. Jadi muru'ah itu kan lebih kepada urf setempat, bagaimana budaya setempat memandang sebuah harga diri atau kehormatan seorang yang dewasa. Fala yuzawwijul fasiku mu'minatan, maka tidak boleh seorang fasik menikahkan
gadis yang mukminah, putri dia yang mukmin. Bal yantaqil haqqu tazwijiha ilal waliyyi alladhi yalih. Tapi berpindahlah hak kewaliannya kepada wali yang berikutnya. Ini katakan pindah ke mama, paman dalam artian ya paman secara Arab ya, bukan paman secara Minang, tidak. Memang abang dari ayah atau adik dari ayah, bukan abang dari ibu. Nah itu. Kalau si bapak ternyata fasik, ya sudah berpindah hak kewaliannya kepada yang berikutnya, yaitu bisa kepada abang atau adik kandungnya. Ingkana adalah, walaupun dia juga adil. Kalau itu aku pindah yang lain, pindah ke kakek, pindah ke yang lainnya kan begitu. Harus adil. Kenapa harus adil? Ini hadisnya. La nikaha illa biwaliyin mursyid. Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang mursyid. Mursyid ini kata Syafi'i adalah adil. Itu arti mursyid di sini. Hadis sahih oleh Syafi'i. Maka memang dari sekian banyak mazhab, kitalah Syafi'i yang agak ketat dalam masalah wali ini. Harus adil. Tarik. Ya berarti memang ada tugas kita untuk mencek cici itu. Sehari-hari perilakunya. Tapi kalau melihat kepada pendapat yang lain, Hanafiyah mengatakan kita harus adil. Karena ada akhirnya yang dituju dari pernikahan itu adalah bagaimana si gadis mendapatkan pasangan yang cocok untuk dia. Dan seorang bapak ba'abanaka mentiku parangainya tetap punya rasa sayang ke anaknya. Nah, itu bagi Hanafiyah. Sehingga masalah adil itu kan masalah dengan Tuhan. Nah, kalau apa masalah dengan anak gadis itu cukup dia perhatian, punya rasa sayang dan mengutamakan kebaikan si anak, cukup itu. Itu bagi Hanafiyah. Mungkin di sini kita bisa ngambil pendapat Hanafiyah. Kalau akan balik lu kita untuk mencicik wali-wali yang ada. Nah, yang berikutnya balik berakal. As-salamatu minal afati al-mukhila bin nazar. Wali itu harus jauh dari segala hal yang merusak pola pikirnya. Jan kalau bahasa Sawanya jan ili wana lu orangnya. Nyo tahu pula iko rancak untuk anak gadisnya, ko nak rancak tahu nyo ndaknya. Alla yakuna mahjuran alai bisafah, dan dia tidak dalam kondisi sedang di boykot. Tidak boleh untuk banyak untuk jual beli karena mungkin utang lah banyak tapi masih jual rokok misalnya, mereka maaf. Nah, itu la mahjur, sudah di blok oleh pemerintah setempat, itu tidak boleh untuk jadi wali. Berikutnya ayyakuna halalan, dan dia dalam kondisi halal, tidak dalam kondisi berihram begitu. Nah, ada beberapa tambahan dari para ulama yang lain di samping yang tadi itu. Az-zukur, laki-laki ini juga menjadi perdebatan, apakah harus wali itu laki-laki ataukah boleh ibu. Hanafiyah mengatakan boleh ibu. Boleh. Karena kita itu tidak hanya asabah tapi juga zawul arham. Itu bedanya. Asabah itu laki-laki semuanya. Adapun zawul arham itu perempuan-perempuan. Juga harus wali itu yang orang yang katakan ya cerdas atau dia tidak terlampau engak banalo. Ar-rusdu ini lawannya adalah as-safi. Apa ti as-safi itu? Ndak tentunya mana rancak untuk anak gadisnya, kemudian ndak tentu mayang elo. Itu beberapa bentuk dari as-safi, dan itu tidak berhak menjadi wali. Kemudian alla yakunal waliyyu mukrahan. Wali itu tidak boleh dalam keadaan terpaksa, dipaksa untuk menikahkan anak gadisnya, boleh tidak. Tapi Allah yang mengatakan boleh-boleh saja dipaksa dia untuk menikahkan anak perempuannya. Nah, ini memang banyak khilafiyahnya, tapi ini secara umum tentang perwalian. Kemudian yang berikutnya tentang syahid atau dua saksi. Kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat bahwa nikah tidak akan sah kecuali dengan hadirnya dua saksi. Ini hadisnya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ini yang ada tadi saya lihat di kantor kita Pak ya, dipampangkan. Ini yang memang menjadi dalil hadis dari Aisyah, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Wa ma kana ghairu dzalika fahuwa batil. Adapun yang selain itu, tidak pakai wali, tidak pakai saksi, maka dia batil. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Nah, bedanya di mana antara tiga mazhab ini, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali? Syafi'i mengatakan bahwa syahid ini, saksi ini rukun sifatnya. Tapi kalau Hanabilah mengatakan hanyalah syarat, lebih ringan daripada Syafi'iyah. Nanti juga akan diperdebatkan apa harus dua laki-laki ataukah sah
satu laki-laki, dua perempuan. Kan gitu. Karena kalau di dalam jual beli tidak ada masalah, bisa digantikan. Kalau tidak ada dua laki-laki, maka gantikan satu laki-laki, dua perempuan. Kan gitu, karena satu laki-laki itu dua perempuan pasangannya. Memang dua minimal tidaknya itu. Lama menakutnya. Ini syarat-syarat saksi dalam kalangan Syafi'iyah. Pertama, Islam. Kedua, laki-laki. Ketiga, berakal dan balik. Keempat, adil walaupun secara zahir. Ya, kita juga tidak harus dituntut untuk mencari banyo di rumah, banyo di kota, tapi secara nampak dari luarnya lain nampaknya adilnya. Nah, itu cukup tuh. Kemudian mendengar, dia tidak tuli, tidak ada masalah pada pendengaran, dia bisa nanti menyaksikan dan mendengarkan sirah yang dibacakan, dan al-basar, dia melihat, bukan buta dan bukan bermasalah pada penglihatan. Ini beberapa tambahan dari yang lain. Anut wali juga, saksi juga harus bisa bicara, tidak boleh yang bisu. Ini model ulama yang lain. Tayakus, dia harus ibananya perhatian bana, tidak bisa sambil main HP gitu tidak. Ibani cali bana nyudanga bana elok gitu. Nah, itu yang saksi. Dan dia harus mengetahui bahasa dua orang berakad, tahu dia bahasa. Jadi kok kita minta saksinya orang Arab yang sempat yang datang ke kampung awak, biar nampak kok lebih awak kok ya. Minta orang Arab ini ngerti bahasa awak dah. Pak pakai bahasa Minang atau pakai bahasa Indonesia? Enggak sah. Atau minta lo boleh jadi saksinya, enggak sah. Harus orang yang mengerti dengan bahasa dua yang berakad. Nah, ini barangkali para ustaz, para bapak, para abang-abang, ini kesempatan terakhirnya rukun-rukun nikah tadi sudah saya sampaikan di awal. Hanafiyah ada 2, qabul dan ijab. Malikiyah ada 3, sirat, mahal dan wali. Syafi'iyah 2 saksi, wali, istri, suami dan sirat. Kemudian Hanabilah qabul dan ijab serta 2 pasang suami istri. Ini, dan kita tutup dulu sementara, nanti kita boleh untuk diskusi apakah langsung atau kan nanti setelah zuhur. Saya serahkan kepada Bapak Kuat insyaallah. Demikian saja dulu. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.